semuanya. Hai. Kita nunggu yang lain dulu ya. Bentar ya teman-teman. Bukan, itu sabun. Hai semuanya. Selamat malam. Adik ke ini ke grup itu. Ya udah. Buka. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman budaya. Perkenalkan, nama saya Fadil Bisa Sabila, Putri Kebudayaan Nusantara Kepulauan Riau 2021 dan Top 12 Putri Kebudayaan Nusantara 2021. Di sini kita akan mengadakan talk show ringan yang akan ada narasumber nantinya. Bagi penasaran silakan stay tune terus ya. Kita undang dulu deh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Kita Dek. nunggu satu narasumber lagi ya, Bang. Siap, siap, siap. Jaringan aman, Kak? Iya, Jaringannya aman. aman, aman. Alhamdulillah, Dek. Kita tunggu satu orang lagi. Halo, Kak Cindy. Apa aman? Halo, Dengan malam. dia. Halo, Kak. Selamat malam. Malam. Oke. Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam permita semuanya dan selamat malam kakak-kakak. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jadi hari ini kita mengadakan talk show ringan yang akan mengenai tentang budaya-budaya Indonesia, peduli budaya. Lalu sebelum itu kita tuh harus kenalan dulu supaya makin kenal, makin sayang gitu. Jadi kita mulai aja ya Kak ya. Apakah kakak-kakak di sini sudah siap belum? Siap. Jadinya aman ya semuanya. Oke, Aman, aman, Dek. kita perkenalan dulu nih teman-teman semuanya. Kita sudah kedatangan kakak-kakak ganteng yang menemani kita malam hari ini. Sebelum itu kita kenalan dulu, dimulai dari Kak Majid nih, dari NTT. Silakan Kak, kenalan dulu. Oke, makasih, Dek. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua dan teman-teman semua yang berkesempatan hadir di live ini. Perkenalkan, saya Abdul Majid Rizky Ruing, biasa disapa Majid. Saya merupakan
Putra Kebudayaan Nusantara Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya menjadi seorang taruna di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaran Yogyakarta. Dan juga mendapat gelar runner-up 3 Putra Kebudayaan Nusantara 2021 dan Putra Kebudayaan Nusantara Intelijensia 2021 dan second runner-up top model. Terima kasih, Dek. Ya, Maaf, terima second kasih. runner-up best traditional costume maksudnya. Sama mau tahu dong Kak kesibukan Kakak selama di rumah nih, selama pandemi, Boleh. kesibukan Kakak. Untuk kesibukan saya sendiri, memang sekarang masih aktif kuliah ya. Jadi membagi waktu untuk menjalani kuliah secara online dan juga tetap mengedukasi tentang bagaimana pentingnya budaya di saat sekarang ini. Oke. Sudah Kak? Iya, sudah. Oke. Selanjutnya kita berlanjut, kita beralih ke provinsi yang dimana terkenal dengan sebutan metropolitan, yaitu Kak Singgi dari Jakarta. Ayo Kak, perkenalkan dirinya dulu dong. Oke, selamat malam. Selamat malam semua yang sudah kita. Kenalkan, nama saya Singgi. Saya Kebudayaan Heritage Nusantara 2021 atau First Runner Kebudayaan Nusantara 2021. Saya sebelumnya mewakili DKI Jakarta 1 untuk pemilihan Putra Kebudayaan Nusantara 2021. Saat ini kesibukan saya sebagai seorang dokter umum di salah satu rumah sakit daerah di Jakarta. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Oh ya, sama ini Kak dong, tentang kesibukan Kakak selama di rumah gitu. Kesibukan sih masih tetap harus cek. Itu sih. Nah ya, mungkin kalau di tentang kebudayaan sih untuk sekarang sih karena adanya mungkin karena masih angka COVID sudah turun, tapi di mungkin saya masih istilahnya membagikan atau sharing sih sebenarnya, sharingnya itu lewat medsos tentang yang masuk heritage-nya Indonesia sih. Baik-baik. Terima kasih Kak Singgi. Ya, selanjutnya yaitu dari Kak Bagas dari Bali. Halo Kak, silakan perkenalkan dirinya dulu dong. Halo, selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Kenal semuanya. Perkenalkan, saya Bagas Pradipta. Nama lengkapnya Kadep Bagas Pradipta, bisa dipanggil Bagas. Saya merupakan Putra Kebudayaan Nusantara, runner-up keempat. Saya merupakan provinsi perwakilan dari Bali. Kalau kesibukan Kakak selama di rumah apa nih? Tentunya kesibukan saya akhir-akhir ini tentunya masih aktif dalam kuliah dan juga seperti menghadiri acara-acara yang ada seperti pageant-pageant yang ada di Pulau Bali ini. Wah, sangat sibuk ya Kak ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya mengingatkan kepada teman-teman, jika kalian ingin bertanya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti ada pertanyaan sesi tanya jawab. Nanti saya akan acak untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi boleh dari sekarang untuk langsung aja mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, karena kita sudah kenalan nih dengan kakak-kakak ganteng yang ada di depan kita. Selanjutnya saya akan mulai nih perbincangan. Nah, saya ini ingin sekali, teman-teman juga ingin sekali mendengar story-story kakak nih. Dimana kakak kan pernah kemarin kan ikut ajang tuh. Terus pasti adanya persiapan-persiapan atau event-event sebelum karantina. Boleh dong Kak diceritain sedikit-sedikit. Kita mulai dari Kak Singgi dulu dong. Oke, baik. Kalau di saya sih, kebetulan saya kemarin mendapatnya itu secara langsung ya, artinya tidak pilihan di daerah, mungkin beberapa tempat ada pemilihan daerah ya. Saya kemarin langsung ke istilahnya audisi ke panitia melalui audisi lah. Pokoknya waktu itu sempat
selfie, foto, setelah itu ada mungkin interview. Tapi waktu itu saya tidak mendukung di media tertentu gitu. Waktu itu melalui, nah, setelah saya dinyatakan menjadi perwakilan DKI 1, itu kan berarti ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, ya, mulai dari foto rilis, foto untuk yang press release, terus juga keperluan yang lain deh, termasuk foto. Nah, kalau misalnya ini sih, mungkin effortnya di sini sih, karena kebetulan RD saya itu kan kebetulan tidak stay di Jakarta. Jadi yang DKI 1 dan 2 sih kebetulan kita harus bolak-balik Jakarta semua atau Jakarta Jogja sih waktu itu, untuk tadi kostum, untuk atau pemotretan yang lain-lain sih, itu sama persiapan-persiapan lain, cari-cari sponsor sih untuk baju, saya cari support dari desainer untuk baju, dan sama karena saya harus tetap bekerja dengan sistem shift di IGD, apalagi waktu itu juga masih angka COVID juga masih tinggi, jadi saya lebih effort untuk gimana sih saya bisa tetap bekerja dan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, saya tetap bisa melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin. Itu sih paling, dan itu sih paling kalau dari saya. Ya, gitu sih. Wah, berarti tapi alhamdulillahnya effortnya ini membuahkan hasil yang bagus ya Kak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya sih percaya semua perjuangan sih pasti ada hasilnya. Walaupun itu hasilnya bukan hanya, ya pasti ada hasil mungkin tidak terlihat sekarang. Nah ya benar teman-teman, jadi kita tuh harus usaha, itu bakal membuahkan hasil tergantung seberapa besar usaha dari kita. Kalau misalnya kita usahanya maksimal, pasti hasilnya juga maksimal. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya usaha kita minimal, ya hasilnya juga bakal minimal. Terima kasih Kak Singgi. Selanjutnya kita mau dengar nih story singkat dari Kak Bagas tentang usaha-usaha sebelum karantina PPKN. Kak, gimana nih? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi, jauh sebelum adanya karantina ini, sebelumnya saya belum pernah mengikuti ajang pageant baik itu salah satunya tingkat daerah, di mana saya saat ini sebelum karantina itu langsung dipilih oleh RD saya karena saya dipercaya untuk bisa maju ke Putra Putri Kebudayaan ini. Nah, persiapan yang saya lakukan itu memang sangat banyak, apalagi di bagian video advokasi, tradisional kostum, dan juga saya dengan tim sangat berjuang untuk melaksanakan audiensi, di mana dengan melakukan audiensi kita juga menarik perhatian pemerintah untuk mensupport adanya kegiatan Putra Putri Kebudayaan ini. Jadi, sangat panjang cerita yang kami lalui bersama tim, salah satunya dengan RD saya, banyak naik turun istilahnya, jadi banyak ada permasalahan di dalam sesi ini, sesi itu. Jadi memang sangat banyak sekali cerita yang saya dapat dari baik dari karantina maupun pra-karantina. Tapi Astungkara itu membuahkan hasil yang bagus ya Kak ya. Astungkara. Wah, baik, terima kasih Kak Bagas. Yang selanjutnya kita mau dengar nih persiapan sebelum menjelang karantina dari Kak Majid dari NTT. Halo Kak, silakan dong, boleh diceritakan gimana sih persiapan-persiapan Kakak sebelum karantina nih? Oke Dek, makasih atas kesempatannya. Jadi berbicara soal persiapan tentunya harus
banyak sekali persiapan yang harus kita siap untuk menuju ke karantina di nasional. Nah, untuk saya sendiri lebih ke fisik dan juga mental, karena dan juga percaya diri, karena memang saya memang baru pertama kali berkecimpung di dunia pageant dan langsung ke nasional, dan itu sungguh suatu beban juga, dan juga memang membuat saya semangat bahwasanya saya harus percaya diri dan benar-benar harus memberikan yang terbaik. Dan selain fisik dan mental, eh, spesial juga kami dipersiapkan dari Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada pembekalan-pembekalan untuk kita menuju ke nasional. Di antaranya yang pertama catwalk, di mana cara berjalan di runway dengan benar dan baik, dan juga ada public speaking. Nah, public speaking ini kita dilatih untuk berbicara yang baik di depan umum, dan ada juga English class, dan kita juga diberi kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Ada juga beauty class nih. Jadi selain awalnya juga kaget juga karena memang beauty class kesannya selalu ke cewek. Namun kita cowok juga diwajibkan untuk memberikan look yang bagus di depan umum. Dan ada juga persiapan atau pembekalan talent, di mana kemarin juga saya memberikan talent sebuah koreografi tarian. Itu merupakan terobosan terbaru karena memang dari dulu atau memang tidak ada basic soal menari. Namun itu semua saya jalani dengan niat dan percaya diri, karena seperti adik Dira sampaikan tadi, bahwasanya kalau semisal kita mempunyai usaha yang besar, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, wah, bagus sekali nih apa persiapan-persiapan dari kakak-kakak kita nih. Jadi teman-teman semua kita benar nih, usaha itu tidak akan mengecewakan hasilnya. Benar. Oke, selanjutnya kakak-kakak ini kan sedang menjabat nih sebagai Putra-Putri Kebudayaan Nusantara 2021. Nah, pasti ada yang namanya program kerja dari masing-masing orang nih. Boleh dong Kak sedikit diceritakan proker dari kakak-kakak ini yang kedepannya untuk mensukseskan Putra-Putri Kebudayaan Nusantara, untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia itu seperti apa. Boleh dong Kak Bagas diceritakan apa proker kakak? Baik, jadi proker atau program kerja yang saya lakukan baru-baru ini, jadi awalnya saya menghadiri acara Duta Pariwisata Indonesia, di mana Bali itu juga terkenal dengan pariwisatanya, jadi tidak hanya budaya. Nah, jadi dengan begitu saya juga bisa dapat membantu orang-orang yang ada di dalam tersebut. Saya bisa membantu dengan mempromosikan atau memperkenalkan budaya yang ada di Bali, dan juga saya tetap melaksanakan salah satunya advokasi saya, yaitu tentang Bali, tentang kultur atau budaya, dan juga toleransi, di mana Bali atau Pulau Dewata ini sangat terkenal dengan toleransinya dan juga keramahannya terhadap masyarakat sekitar. Jadi itu yang akan saya laksanakan dan pertahankan sehingga Bali akan tetap menjadi pulau yang istimewa. Wah, semoga tercapai ya Kak ya proker dari Kak Bagas ya. Ya, selanjutnya. Iya, sama-sama Kak. Selanjutnya boleh tahu dong proker dari Kak Majid nih, gimana Kak? Oke, jadi program kerja memang wajib ya. Jadi sebelum proses menuju PPKN, saya sendiri sudah punya program kerja, dan program kerja itu tidak mati begitu saja. Jadi harus setelah kompetisi kita harus benar-benar menjalankan program kerja itu sendiri. Jadi adapun program kerja dari saya sendiri ada 3, dan ada 1 yang program kerja saya bersama putri saya atau pasangan saya dari Putri Kebudayaan Nusantara perwakilan Nusa Tenggara Timur. Yang pertama mungkin program kerja ini bisa dibilang sama dengan Bagas atau mungkin Bang Singgi nanti,
yaitu yang pertama mempromosikan budaya dan pariwisata secara aktif melalui media sosial. Dan program kerja kedua yaitu peduli lingkungan, di mana saya mengajak dan juga bergabung kepada komunitas-komunitas pemuda-pemudi yang ada di kabupaten saya, itu Kabupaten Flores Timur, untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan melalui aksi bersih lingkungan tersebut. Jadi yang ketiga, adapun program kerja saya yaitu kunjungan budaya, di mana kunjungan budaya ini bertarget kepada siswa-siswi SMP dan juga SMA, di mana kami berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan budaya, betapa pentingnya toleransi, seperti Kak Bagas tadi di Bali, memang NTT juga dikenal sebagai provinsi yang memiliki toleransi yang sangat kuat. Dan program kerja yang keempat itu nanti bakalan saya jalankan bersama pasangan saya, Putri Kebudayaan Nusantara NTT, yang insya Allah nanti kami akan melakukan Pekan Seni dan Budaya. Pekan Seni dan Budaya Lamaholot judulnya. Jadi itu bertempat di Kabupaten Flores Timur. Jadi kami akan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melakukan sebuah acara dengan mementaskan atau menampilkan seni dan juga budaya, sehingga budaya dan tradisi yang ada di Kabupaten Flores Timur tidak akan hilang atau tetap terus dikenal dan juga dikembangkan. Mungkin program kerja saya sekian. Terima kasih, Dek. Wah, wah, sama-sama Bang. Bagus banget ya program kerjanya dari NTT Kak Abdul Majid. Semoga proker kakak bisa dijalani dan lancar ke depannya. Amin. Makasih. Baik teman-teman, tinggal satu lagi nih program kerja dari Kak Singgi DKI Jakarta. Ayo dong Kak, boleh dong diceritakan gimana nih program kerja kakak selama menjabat nantinya. Oke, kalau dari saya sih, jadi dari awal saya mengikuti pemilihan ini, jadi kata kebudayaan itu menurut saya suatu hal yang fleksibel ya, tidak melulu terkait tentang mungkin budaya, pariwisata atau apa mungkin. Nah, termasuk aspek kesehatan sendiri menurut saya adalah suatu hal yang bisa timbul dari kebudayaan yang kita mungkin tidak sadari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dari saya dengan melanjutkan program kerja ataupun mungkin advokasi yang saya bawa ketika saya pemilihan di nasional kemarin, dengan didasari dari background pendidikan yang saya punya, yang pasti saya akan melanjutkan hashtag saya itu yang we share, we stop and we save, dalam artian kita bisa men-share segala sesuatu untuk men-stop sesuatu demi menyelamatkan sesuatu. Nah, artinya dalam mungkin karena kita masih dalam kondisi pandemi ya, jadi di situ lebih ke saya terus berusaha untuk men-share segala informasi yang mungkin bisa bisa mencegah terjadinya hoax dengan tujuan supaya kita bisa stop transmisi dari infeksi yang sedang terjadi. Artinya supaya keadaan yang seperti saat ini yang angkanya semakin menurun ini bisa terus berlanjut, bahkan mungkin sampai benar-benar hilang dan kita bisa kembali normal, sehingga upaya-upaya tadi itu bisa menyelamatkan mulai dari diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Itu satu sih. Itu melalui berbagai media. Cuman yang paling dengan adanya pembatasan sosial seperti saat ini sih, dan dengan target yang sedang cocok-cocoknya untuk kita sharing itu adalah remaja yang sedang menggunakan media sosial sih, menurut saya media sosial untuk saat ini masih menjadi media yang paling efektif untuk bisa membantu mungkin Instagram atau media-media. Terus yang kedua mungkin menyambut dengan gelar yang saya punya, mungkin ya heritage tadi, mungkin saya juga akan sedikit lebih concern ke hal-hal yang berbau heritage gitu. Yang beberapa aktivitas-aktivitas sederhana sih, misalnya
saya baru juga melakukan istilahnya pemotretan untuk bekerja sama dengan desainer-desainer Indonesia yang memakai kain-kain khas Indonesia. Jadi, suatu media untuk kita memperkenalkan tentang budaya suatu daerah gitu. Dan semuanya itu saya ikut kebudayaan. Oke. Oke. Makasih banyak Kak untuk Kak Singgi. Tadi agak terputus-putus ya Kak, agak terjeda-jeda. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, jadi semoga program kerja dari kakak-kakak semua bisa berjalan lancar ke depannya juga Kak ya. Semangat Kak untuk semuanya. Oh ya teman-teman, Makasih deh. bisa ya. Iya sama-sama Kak. Oh ya teman-teman, bisa saya ingatkan lagi kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang budaya, bisa langsung saja diketik di kolom komentar atau di question box yang ada di Instagram ini. Nanti kita akan ada kan pertanyaan, ada sesi jawab Q&A. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara nih Kak tentang budaya-budaya atau ciri khas yang ada di masing-masing provinsi. Nah, misalnya nih Kak, di daerah kakak ini ada kayak gini. Gimana sih cara kakak untuk mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada di provinsi masing-masing? Dan bagaimana caranya Kak? Bisa didengar Kak pertanyaannya? Boleh diulang, Irbi? Sorry Oh tadi iya. ada orang. Jadi saya dan teman-teman kepo nih sama kakak-kakak semua tentang ciri khas budaya masing-masing provinsi. Nah, apa sih yang ada di provinsi kakak masing-masing? Bagaimana cara mengembangkan budaya-budaya kakak itu yang ada di provinsi masing-masing? Sudah Kak? Sip. Nah, kita mulai dari Kak Majid dulu deh. Oke, makasih. Jadi berbicara soal ciri khas, kalau untuk Nusa Tenggara Timur banyak sekali ciri khas. Jadi untuk NTT sendiri itu memang memiliki ciri khas atau budaya yang bisa dibilang banyak yang menjadi khas Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak hanya budayanya, tetapi pariwisatanya juga yang menjadi ciri khas dan juga nilai jual untuk bisa mengundang wisatawan baik domestik maupun internasional untuk datang ke Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau berbicara soal budaya yang menjadi ciri khas di NTT itu banyak, yang diantaranya ada budaya tenun, budaya religi, budaya toleransi, budaya pangan lokal, dan budaya kesenian. Jadi bagaimana saya tidak akan mempromosikan hanya satu di antaranya, tetapi saya akan mempromosikan semuanya karena semua itu dan masih banyak lagi mungkin itu menjadi khas Nusa Tenggara Timur yang harus dikenal oleh masyarakat di luar sana. Nah, bagaimana cara saya untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur tersebut? Kembali lagi kepada program kerja saya akan melakukan pekan atau festival seni dan budaya Lama Holot yang saya mulai dari daerah saya sendiri karena saya harus memperkenalkan semua budaya kepada orang-orang yang ada di daerah saya. Selanjutnya cara pengembangan berikutnya melalui media sosial tentunya karena memang media sosial merupakan mediasi yang sangat berpengaruh bagi orang lain karena memang untuk kabarnya sangat cepat untuk didapat. Nah, mungkin dari saya memang hanya itu, melalui promosi melalui media sosial, dan juga akan melalui festival atau pekan-pekan budaya yang akan kami adakan nanti.
Terima kasih, Dek. Ya, sama-sama. Berarti itu termasuk program kerja kakak nantinya ya, Kak ya. Iya, iya, iya benar. Makasih Kak Majid. Selanjutnya kita mau Sama-sama. dengar nih dari Kak Singgi. Gimana nih Kak? Oke, kalau dari saya sih ya, mungkin kalau misalnya kita ngomongin Jakarta ya, pasti kebayangnya ya sebagai ibu kota negara sih pasti tidak lepas dari metropolitan segala macam. Cuman seperti yang kita tahu sih kalau untuk Jakarta sendiri kan untuk mungkin kalau kita ngomongin ke culture atau apa yang Indonesia itu kan erat juga kaitannya dengan budaya Betawi. Nah, eh, ya saya juga masih belajar tentang budaya-budaya, terutama budaya Betawi yang ada di Jakarta sih. Cuman untuk ciri khas dari Jakarta sendiri kalau yang mau berbau budaya Betawi sih banyak ya. Ada beberapa tempat juga. Dan untuk bisa saya bagaimana saya bisa menceritakan ke orang lain atau bagaimana saya bisa memajukan mungkin ya balik lagi benar yang dibilang Majid sih balik ke Progja tadi sih. Jadi mungkin dengan kunjungan terus dengan dokumentasi lalu bisa kita sharing akan baik itu dengan sosial atau melalui lisan ataupun cerita ke orang-orang itu kan jadi salah satu bentuk kita untuk memperkenalkan dan memajukan karena untuk bisa tahu kan kita harus kenal dulu gitu sih. Jadi ya itu sih paling menurut saya untuk saat ini gitu. Dan mungkin dengan beberapa kunjungan-kunjungan gitu yang tadi saya bilang mungkin kunjungan-kunjungan daerah misalnya ada event di daerah, mungkin kita bisa cari informasi gimana sih caranya supaya bisa terlibat dalam event itu. Jadi nanti di sana kan bisa kita sharing budaya, bertukar informasi dan segala macam. Ya, saya itu sih. Terima kasih Kak Singgi. Oke. Semangat ya Kak yang ngejalaninnya. Sip. Ya, selanjutnya kita akan langsung menanyakan nih kepada Kak Bagas dari Bali. Gimana nih Kak ciri khas dari Bali nih? Baik, jadi ciri khas budaya dari Bali itu lebih identik dengan tarian. Nah, tarian itu sangat melekat dengan budaya Bali, baik untuk penyambutan, pertunjukan, ataupun keagamaan. Nah, jadi pasti kalau ke Bali, pasti banyak disuguhi oleh tarian-tarian dari Bali. Salah satunya tarian Sekar Jagad. Nah, yang dimana pada tahun ini akan diangkat oleh partner saya yang dari Bali juga, yaitu dia, melalui tradisional kostum, yaitu tari Sekar Jagad atau tari penyambutan. Nah, lalu ada juga tari kecak yang dimana menjadi magnet bagi wisatawan atau penonton yang menyaksikan. Nah, jadi tari kecak ini merupakan tari budaya yang paling menonjol di Bali karena tari kecak ini merupakan turunan kisah dari Ramayana, di mana Ramayana menyelamatkan Sita dari Rahwana. Ya pastinya sudah tidak asing dong di telinga kita tentang kisah Ramayana tersebut. Tarian ini juga sangat unik karena tari kecak ini sama sekali tidak menggunakan alat musik, tapi melainkan paduan seni dari suara mulut atau teriakan-teriakan dari para penari sepanjang pertunjukan. Nah, tarian kecak ini terinspirasi dari salah satu ritual Bali yang disebut tari sangyang, di mana sang penari ini akan dirasuki oleh roh suci. Nah, jadi tari kecak itu benar-benar sangat merinding dan juga menjadi salah satu ciri khas paling utama yang ada di Bali. Cara saya mengembangkan yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan ataupun terjun juga maupun terjun ataupun menyaksikan. Nah, dan juga cara saya untuk mengemasnya lagi yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, saya bisa memberikan informasi tentang budaya ataupun hal-hal penting lainnya tentang budaya yang ada di Bali ke masyarakat Nusantara. Begitu. Wah, berarti penting banget ya kayak teknologi di zaman kini, apalagi kita di zaman-zaman generasi milenial, di mana teknologi ini sudah semakin canggih, jadi kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih.
ada kan salah satu program kerja dari Putra Putri Kebudayaan Nusantara ini, salah satunya itu adalah talk show ringan seperti ini. Gimana nih Kak, bagi ceritakan dong proker dari Putra Kebudayaan Nusantara 2021 yang program kerjanya yang sekarang kita jalanin, yaitu talk show. Boleh dong salah satu perwakilan mungkin dari Kak Majid. Oke, jadi terima kasih. Program kerja talk show ini memang program kerja yang hadir, yang dibuat oleh Top 6 Putra Kebudayaan Nusantara 2021. Jadi terlepas dari Top 6 Putri. Nah, kami membuat suatu acara di mana setiap minggunya akan dilakukan talk show ringan seperti ini dengan tema mungkin kreatif, inovatif, dan berbudaya. Jadi setelah ini mungkin minggu pertama ini kita karena keterbatasan ruang live pada IG memang hanya cukup 4 orang, maka minggu berikutnya nanti kita akan hadirkan atau kita undang juga top 6 ya, yang tersisa yang tidak dapat bergabung pada malam ini. Nanti Ade Irbi juga akan berbincang-bincang sama top 6 yang lainnya untuk Putra di minggu berikutnya. Dan untuk minggu-minggu berikutnya lagi, kami juga akan mengundang mungkin narasumber dari finalis-finalis lain di yang mengikuti Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2021, di mana kami mengutamakan orang-orang yang atau yang mendahulukan orang-orang yang memegang atribut, karena mungkin mereka memiliki potensi dan pengalaman dan juga budaya-budaya yang bagus yang bisa dibagikan kepada kami semua. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya akan kita undang mungkin dari pemenang atribut Best Talent, atau dari top model, atau mungkin dari Putri top 6 juga. Mungkin nanti ke pemenang winner di tahun 2020 sebelumnya. Itu nanti akan diagendakan semua. Jadi program ini akan dijalankan secara terus-menerus setiap minggunya. Begitu deh. Berarti program ini sangat memberikan dampak positif ya teman-teman untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi kita sebagai generasi muda jangan hanya terpatok dalam budaya luar. Jadi kita harus mencintai budaya lokal. Nah, selanjutnya Kak, kita mau masuk sesi pertanyaan. Ada pertanyaan dari Kak Jejen. Kak Jejen dari Jawa Barat. Pertanyaannya gini nih Kak, simak nih. Sebagai seorang duta, tentu adalah representasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana Anda mengimplementasikan itu pada sahabat Anda di seluruh Nusantara? Bisa ngerti Kak? Bisa. Nih, saya ulangin lagi nih Kak. Sebagai seorang duta, tentu Anda adalah representasi atau hal yang positif dari Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara Anda untuk mengimplementasikan dari Bhinneka Tunggal Ika kepada budaya-budaya yang ada di Indonesia? Siapa dulu nih? Ya, siapa dulu nih? Ada yang mau nih Kak? Yang duluan? Aku dulu kali. Mungkin terserah dari hostnya. Oke, dari Kak Singgi dulu nih. Oke, kalau dari saya sih ya simple sih, implementasinya adalah ketika kita memandang orang lain itu sama dengan kita, artinya tanpa memandang suku, bangsa, agama, atau apapun itu latar belakang, kita memperlakukan dia sebagai layaknya seorang manusia, menjunjung tinggi hak asasi dia sebagai manusia sih, saya rasa itu suatu bentuk implementasi. Menurut Ya, benar. Oke, selanjutnya boleh dong dari Kak Bagas. Pertanyaan dari Kak Jejen nih. Oke. Cara saya mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai generasi harus tetap selalu ingat bahwa kita berbangsa dan berbudaya harus tidak membeda-bedakan satu sama lain seperti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sudah Kak? Ya, gitu. Selanjutnya boleh kok dong dari Kak Majid.
Gimana nih Kak untuk Oke, jawabannya? oke, makasih Dek. Jadi berbicara soal Bhinneka Tunggal Ika di mana berbeda-beda tetapi tetap satu, dan cara saya mengimplementasikannya itu dengan cara menghargai perbedaan itu sendiri. Di mana ketika kita menghargai, maka dengan otomatis bahwasanya kita mengakui bahwa budaya mereka budaya kita juga, di mana kita merupakan satu kesatuan, satu Pancasila dan juga satu Indonesia. Jadi sederhana, tetap harus menghargai perbedaan seperti itu deh. Ya, benar-benar. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Sepertinya teman-teman kita ini pada melihat semua dan mereka bingung untuk bertanya ini, Kak. Gimana nih? Mungkin, Kayaknya ada pertanyaan deh paling belum. oh ini nih ada nih. Ya, siapa sih Ada namanya? dari Kak Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya dong, Kak, kapan pembukaan pendaftarannya? Gimana nih pembukaan pendaftarannya? Ditunggu saja, nanti pasti disampaikan juga. Benar-benar berarti ditunggu saja teman-teman. Ada lagi nggak ya nih? Boleh dibantu, Kak? Hmm, Belum ada sih sampai sekarang. Selain itu tadi. belum ada. Pantengin Iya, aja. belum ada. Berarti pertanyaannya. Pertanyaan tadi baru dari Kak Jejen aja ya. Teman-teman, saya mau bergabung soalnya. Ditunggu ya teman-teman yang mau bergabung di Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2022. Nanti bakal ada informasi selanjutnya. Nah, oke, mungkin kalau misalnya tidak ada, nanti boleh teman-teman semuanya untuk mend-DM kakak-kakak kita ini, menanyakan apa yang tentang budaya. Bisa dong Kak ya? Kalau misalnya ada Boleh teman-teman sekali. online yang ingin bertanya sama kakak lewat DM, langsung saya teman-teman kalau misalnya malu untuk bertanya di live Instagram, boleh langsung tanya di DM Instagram saja ya. Catat nih Instagram kakak-kakaknya. Oke, sebelum kita tutup nih Kak acara pada malam hari ini, mungkin ada pesan dan harapan dari Kakak kepada generasi muda milenial sekarang. Dari Kak Majid dulu nih. Oke. Jadi untuk pesan dan harapan saya sendiri untuk generasi muda tentunya banyak sekali ya, tetapi mungkin saya akan sampaikan beberapa. Bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk saya juga. Jadi kita sama-sama ya. Jadi untuk yang pertama kita harus mencoba untuk lebih mencintai budaya, karena memang jika kita mencintai budaya tersebut dimulai dari diri sendiri, otomatis akan timbul rasa peduli dan rasa ingin memperkenalkan budaya tersebut kepada orang lain. Dan yang kedua, mungkin pesan saya dan harapan saya untuk generasi muda saat ini untuk lebih percaya diri, agar dapat menggali potensi-potensi yang ada, di mana percaya diri, jika kalian benar-benar percaya diri, maka apapun segala sesuatu hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan mungkin ada lagi, jadi kita harus terus mengembangkan potensi kita ya, bukan hanya mereka tetapi kita semua harus mengembangkan potensi dan juga berinovasi, dan serta menjadi pemuda-pemudi yang berguna bagi bangsanya. Dan yang terakhir mungkin mari kita sama-sama untuk mencintai dan memperkenalkan serta melestarikan budaya kita, karena bersama kita menjadi kuat. Terima kasih. Wah, hebat sekali nih pesan dan kesan dari Kak Majid. Terima kasih Kak Majid. Selanjutnya Sama-sama. kita mau dengar nih pesan dan harapan dari Kak Bagas. Gimana nih Kak? Oke. Untuk harapan saya ke depannya, kita sebagai generasi muda ini, walaupun zaman sudah semakin maju, tapi kita nggak boleh lupa dengan budaya apa yang kita miliki. Kita juga harus mengetahui, mempelajari tentang budaya apa yang kita miliki, karena kita hidup karena budaya, dan budaya yang kita miliki itu sangatlah banyak. Jadi penting bagi kita sebagai putra kebudayaan untuk membantu membagikan informasi baik dari provinsi masing-masing ataupun tentang Nusantara ini. Oh ya, nantinya pada bulan ini juga akan diselenggarakan Denpasar Festival, di mana event tahunan dari Kota Denpasar ini yang akan melibatkan seniman-seniman Bali, UMKM, pemerintah daerah, dan juga
Nusantara untuk selalu untuk ikut juga dalam menjaga budaya ataupun hal-hal yang sifatnya tentang Nusantara. Jadi ini merupakan semangat juga bagi saya untuk terus membagikan informasi tentang budaya sekitar Bali atau Nusantara. Terima kasih. Wah, terima kasih. Selanjutnya nih, boleh kita dengarkan pesan dan harapan dari Kak Singgi. Gimana nih, Kak? Oke, kalau dari saya mungkin melengkapi ya dari Majid dan Bang. Jadi, penting sekali untuk kita tuh bisa setidaknya mengetahui budaya kita karena apa? Karena itu identitas kita. Jadi dengan kita tahu identitas kita, jadi kita tahu arah kemana kita berjalan dan akan menjadi apa. Dan untuk semua orang sih di tempat kita juga pikir bahwa apa yang kita lakukan sampai ke manfaat yang kita berikan ke orang lain itu bisa jadi suatu hal yang besar untuk orang lain bahkan sekeliling kita. Jadi ya karena saya yakin bahwa kita itu ada di dunia untuk memberikan impact ke orang lain dan yang kita even itu dalam hal yang dan saling berbagi informasi yang baik kan hal-hal sebenarnya sederhana saya bisa aja sih Pak. Oh ya, Kak, ini ada pertanyaan nih, baru muncul nih. Kita jawab nih satu pertanyaan nih. Pertanyaannya dari Kak Juven 1399. Bagaimana jika budaya bertolak belakang dengan pemerintah daerah atau setempat? Nah, boleh kita jawab satu dulu Kak ya. Dimulai dari Kak Bagas. Baik, jadi pertanyaannya Ini saya ulangi. Bagaimana jika budaya tersebut bertolak belakang dari pemerintah setempat? Oke, baik. Bagaimana jika budaya bertolak belakang dengan pemerintah daerah setempat? Itu tidak masalah. Jadi budaya apa yang memang sesuai tidak sesuai itu memang bisa dikatakan sedikit menyimpang. Jadi untuk melaksanakan budaya jadi bisa dikatakan menyesuaikan dengan daerah setempat. Jadi tidak diharuskan jika itu melanggar norma-norma tertentu, dan juga jika memang hal itu bisa dikatakan melanggar, jadi sebaiknya budaya yang kita terapkan sesuai dengan keadaan daerah setempat. Begitu. Wah, terima kasih Kak Bagas untuk jawabannya. Selanjutnya dari Kak Majid. Gimana nih Kak jawabannya? Oke, jadi apabila budaya itu bertolak belakang sama pemerintah ya tadi pertanyaannya. Iya, benar. Oke, jadi harus kita pahami dulu budaya apa sehingga budaya apa yang ingin kita sampaikan sehingga pemerintah itu menolak. Jadi tidak mungkin, kalau menurut saya sendiri, sepengalaman saya untuk menjadi putra kebudayaan Nusantara, perwakilan Nusa Tenggara Timur itu pemerintah tidak atau sama sekali tidak pernah menolak untuk kami mempromosikan budaya. Jadi tentu pasti pemerintah cari tahu terlebih dahulu budaya apa yang ingin dikembangkan dan apa yang akan kamu lakukan, apa yang ingin kamu kembangkan. Tentu saja jika budaya itu benar-benar menjadi identitas dan salah satu cara untuk mempromosikan daerah kita untuk menjadi lebih baik, kenapa tidak? Karena mungkin bertolak belakang karena budaya tersebut bertolak belakang atau tidak searah dengan daerah tersebut sehingga pemerintah menolak itu semua. Jadi untuk berbicara bertolak belakang kalau mengenai kita ingin mempromosikan budaya, sama sekali tidak. Kalau untuk dari pengalaman saya. Terima kasih jawaban yang bagus sekali Kak Majid. Terima kasih Kak Majid. Selanjutnya jawaban dari Kak Singgi. Oke. Kalau dari saya benar yang dibilang Majid sih juga ya, kita pahami dulu aspeknya apa nih sekarang yang menjadi masalah bertentangan itu. Tapi menurut saya ketika kita
ya pasti semuanya tahu lah mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi menurut saya ketika kita bersikap seperti itu saya rasa tidak akan hal yang sifatnya bertentangan sih. Cuma kalau memang ada sesuatu yang kiranya mungkin itu perlu ya namanya eh, sesuatu pasti ada, pasti perbedaan pendapat itu tuh satu hal yang wajar. Cuman eh, yang menjadi titiknya itu adalah bagaimana kita bareng atau menyamakan persepsi sih supaya hal-hal tadi itu mungkin nanti perlu dari berbagai aspek dan juga pihak sih untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau menurut saya. Sudah, Kak? Oke. Oke. Oke, terima kasih untuk Kak Singgi atas jawabannya, sangat bagus sekali. Oke, teman-teman semuanya, jikalau kalian ada nih pertanyaan-pertanyaan mengganjal di hati kalian tentang budaya, bisa langsung saja tanyakan dengan kakak-kakak kita ini dengan cara di DM aja di Instagram ya, Kak ya. Boleh ya, Kak ya? Boleh deh. Boleh dong. Boleh, Oke, karena waktu sudah malam nih, Kak, mungkin segini saja talk show ringan dari kita semua, dari kakak-kakak top 6 ini. Besoknya mungkin ada lagi ya Kak ya talk show ringan seperti ini. Jadi untuk Setiap minggunya semuanya pasti stay tune saja. Ya, Iya. untuk pemirsa semuanya bisa stay tune saja ya teman-teman budaya. Baiklah, saya selaku MC dan juga kakak-kakak semuanya pamit undur diri. Maaf atas kesalahan kata yang tidak disengaja ataupun sengaja. Maaf teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Terima Santi. kasih.